Hah, enak juga. Itu buah udah sebulan yang lalu. Lama banget. Bagus. Masak apa kamu, Koki? Saya memasak sayur lidah buaya. Saya buat lidah buaya ini, saya bertengkar dan berkelahi dengan 3 ekor buaya. Dia menggeragot saya balik lagi menggeragot dia. Dan dia kalah 3-0 tanpa balas. Bagus. Saya suka. Besok saya pengen kamu masak sop buntut macan. Saya suka oseng-oseng sirip naga. Aku juga suka kuku macan goreng. Anak yang aneh. Dayang, di mana pangeran? Masih main game di kamarnya. Seharusnya dia melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Seperti Main karambol. sama aja dong. Lagian kamu tuh ngemanjain anak banget pakai segala beliin gamebot. Kayak pangeran-pangeran di kerajaan lain dong, berkuda. Kasih game. Hah? Ya sudah, pengawal, cepat panggil pangeran. Ngapa? Saya aja. Saya aja. Saya aja. Saya aja. Saya aja. Kamu nggak akan kuat. Mau manggil pangeran itu berat. Aku aja. Aku aja. Aku aja. Aku. Ini anak saya loh. Sampai bilang anak Honda. Udah deh, saya aja panggil. Saya aja. Saya aja. Saya aja. Ibunya. Saya bapaknya. Lah, itu anak saya. Ini sama dong. Nggak bisa. Biar saya saja yang memanggil. Ya, maaf. Seh. Apa? Di sono. Aku lupa. Kok kita jadi nurut sama dia? Iya juga. Udah deh, kita makan aja. Makan deh. Anakku, apa yang kamu lakukan? Makanan gak enak, Bunda. Loh, masakan ini enak kok. Kalau makanan buat ayah tuh 1 enak, 2 enak sekali. Makanan kayak gini dibilang enak. Kenapa kamu buang seperti itu? Ya gak enak, Bunda. Ya kalau nggak enak jangan ditumpahin kayak gitu dong. Oke, beresin. Iya pangeran. Saya pemenang MasterChef loh. Antara kampung. Enak ini loh. Iya. Hari ini Kang Jahit Kerajaan akan tiba di sini untuk memberikan baju pesananmu. Kang Jahit Kerajaan. Ini dia nih. Permisi Tuan, permisi Pangeran. Ini baju baru pesanannya Pangeran. Silakan dicoba Pangeran. Apa-apaan ini? Ini baju. Lejek amat. Jelek. Jelek amat. Go. Buka aku. Kan ini bajunya sudah sesuai dengan pesanan Pangeran. Ya tapi jelek amat. Ya ampun kakak kok gitu. Adik kakak Meme yang sok tua. Emang kenyataan baju ini jelek. Bagus kok. Ya kalau bagus kamu aja yang make. Ya sudah, kalau gitu saya akan jahit yang baru lagi Tuan. Mendingan ayah beli di pasar daripada pakai baju bikinan kamu. Kan yang di pasar saya juga yang buat Pangeran. Masa? Udah. Kalau nggak mau make, biar ayahmu aja yang make. Tapi itu bajunya buat anak muda Tuan. Maksud kamu apa? Saya udah tua? Saya udah berumur gitu? Hah? Saya udah nggak pantas pakai baju yang muda-muda lagi? Udah, gak usah deh nahan saya ya. Nggak ada yang nahan. Saya udah narik. Ini halusinasi saya aja kali. Udah. Nggak apa-apa. Raja tuh suka sama model-model baju anak muda. Dia juga suka mau nyoba pakai baju pangrok. Segala dikasih tahu. Aib. Ya udah kalau gitu permisi.
Banyak makan kambing anak lu ya. Marah-marah mulu. Bikin baju itu aja nggak bisa. Katanya penjahit istana. Tadi tuh bajunya udah bagus. Daripada ke ibu kamu, bajunya gelap banget kayak kamar dukun. Lain, berantem depan anak-anak. Ini lagi ngasih contoh tentang keburukan. Kebaikan. Itu maksudnya. Kamu ini kan calon raja, harus lebih bijaksana. Tuh, betul apa yang dibilang ayahmu. Harusnya kamu tuh patuhi apa kata-kata ayahmu. Bunda lihat-lihat pelakuan kamu tuh sama penjahit istana itu kurang sopan. Selalu berpikiran jelek. Nggak boleh. Kurang-kurangin yang kayak begitu. Iya kan, Mei? Iya. Tuh, ada aja ngerti. Selalu aja semua dibilang jelek. Aku pun yang dibilang jelek sama ayah. Aduh. Kok Bunda nangis? Sudah Bunda aja menangis. Kakak durhaka. Emang Meme doang yang ngertiin Bunda. Enak juga. Itu buah udah sebulan yang lalu. Pantas rasanya kayak strawberry. Untung sakti. Kakek ini siapa sih? Aku adalah kakek sakti. Di kerajaan ini nggak ada yang namanya sakti. Aku ini kakek yang sakti, bukan kakek yang si sakti. Lagian baju hijau-hijau kayak hansip. Ini baju dinasnya orang sakti. Kakek ngapain sih kemari? Sikap putramu sungguh terlalu. Karena itu, aku akan membuat seluruh tanah di kerajaanmu kering kerontang. Jangan kek, nanti ladang-ladang gimana bisa tumbuh kalau tanahnya semuanya kering kerontang? Putramu harus mendapatkan pelajaran. Pelajaran apa lagi kek? Dia udah saya ikutin bimbel. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa tubuh semuanya kecuali satu bahasa. Apa aja? Bahasa semut Kakek juga nggak bisa. Oke, sebagai gantinya, aku akan membawa putramu untuk sementara. Jangan kek, main bawa aja kayak bingkisan. Bawa aja istri ayah no. Hei ikhlas. Aku tidak perlu istrimu. Emang kenapa kek? Takut sial. Ya sudah, bawa aja anak saya tapi jangan lama-lama kek. Itu tergantung dari putramu. Kalau masa trialnya habis, dia boleh lanjut atau pergi. Kalau mau lanjut, bayar uang pangkal. Emangnya sekolah? Suamiku, suamiku! Suamiku, suamiku! Anak kita hilang! Ada apaan sih? Berisik banget. Anak kita hilang! Hah? Hilang? Kok bisa sih? Kan semua sudut di kerajaan udah dipasangin CCTV. Mana aku tahu, padahal udah aku kunci stang loh. Emangnya motor? Iya Tuan, saya juga bingung Tuan. Pangeran tiba-tiba hilang dari kamarnya tanpa meninggalkan pertanda-pertanda. Bahkan ya, jendelanya masih disegel. Gagang pintunya masih diplastikin. Dicari deh di kolong tempat tidur, di atas lemari, di belakang pintu. Coba cari. Belakang pintu, emang anak kita sapu. Dicari aja di saku celana. Hah? Kembalian micin, taruh saku celana. Ada-ada aja nih orang nih. Putramu harus mendapatkan pelajaran. Aku akan membawa putramu untuk sementara. Udah. Nggak usah dicari lagi. Udah, biarin. Ntar juga kalau lapar balik lagi. Gimana sih? Lu nggak dicari? Gimana sih, ah? Jadi, tadi Ayah mimpi. Ada kakek-kakek sakti yang mau ngambil anak kita. Katanya kalau dia nggak ngambil anak kita, seluruh warga kerajaan akan hidup menderita. Karena tanah kerajaan akan dibikin kering kerontang. Terus kalau pangerannya kembali, gimana? Kayak lagunya Rosa, tau nggak? Tega. Ya Ayah terpaksa ngasih anak kita di mimpi. Soalnya kan dia juga harus bersikap seperti pemimpin. Seperti Ayah nih, raja. Jadi terpaksa Ayah harus ngedahuluin warga dibanding putra Ayah sendiri. Terus kalau dia gak kembali gimana? Ah? Terus itu kakek sakti itu siapa? Ayah nggak kenal. Ya, awalnya Ayah kira itu cuma mimpi biasa. Tapi ternyata anak kita beneran hilang secara misterius.